Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan nikmatnya dan taufiknya kita dipertemukan kembali oleh Allah di majelis ini melanjutkan pembahasan kitab Hilyah Talibil Ilm oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu taala dengan syarah atau penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita masih membahas adab talibul ilmi terhadap dirinya sendiri sampai di poin yang ke-9, at-tamattu' bi khisalir rujulah, yaitu menikmati menjadi seorang laki-laki, ya, menikmati menjadi seorang laki-laki atau berhias dengan perangai kejantanan lah istilahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ighfir lana dhunubana wa ikhwanina wa masyayikhina wa asatidzatana wa lil muslimin wa jami'il muslimin wal muslimat. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. At-tamattu khamisan tasi'an at-tamattu bi khisalir rajulati. Rujulah. Bi khisalir rajulati. Rujulah. At-tamattu bi khisalir rajulati. Tamatta bi khisalir rajulati min asy-syuja'ati wa syiddatil ba'si fil haqqi wa makarimil akhlaqi wa badli fi sabilil ma'rufi hatta tanqati'a dunaka amalur rijali wa 'alaihi fahdhar nawaqidaha min dhafil ja'si wa qillati sabri wa dhafil makarimi fa innaha tahdimu fa innaha tahdimul ilma wa taqta'u lisana an qawlati haqqi wa ta'khudhu binasiyatihi ila khusumihi wa ta'khudhu binasiyatihi ila khusumihi fi halatin talfahu bisamumiha fi wujuhihi as-salihina min ibadihi. Yang terjemahnya, milikilah sifat kesatria seperti berani, teguh dalam berpegang pada kebenaran, akhlak mulia,
dan sedia berkorban di jalan kebajikan, sehingga semua orang tidak akan berharap mengalahkanmu. Oleh karena itu, waspadalah terhadap sifat-sifat yang bertentangan dengannya, seperti lemah hati, kurang sabar, dan akhlak buruk, karena semua itu akan menghancurkan ilmu, menghalangi lidah dari berbicara kebenaran, dan menyebabkannya menyerah kepada kekuasaan musuh. Sementara pada saat bersamaan, ia justru membakar wajah hamba-hamba Allah yang soleh dengan semburan angin panas. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, hadal adab kat takmili lil awal. Poin yang ke-9 ini itu seperti penyempurna dari pembahasan sebelumnya, yaitu tentang muru'ah. Ya, sebenarnya poin yang ke-9 ini bisa dimasukkan ke poin tentang tahalli bil muru'ah yang kemarin kita bahas, tapi dikhususkan oleh beliau di pembahasan poin yang ke-9 ini. Li'anna tamattu' bi khisalir rujula minal muru'ati bila syak. Karena menghiasi diri dengan jiwa kesatria, dengan kejantanan, itu termasuk di antara muru'ah juga, bila syak, tanpa diragukan. Fa'inal insan idza nazzala nafsahu manzilatar rijal alladzina hum rijalun bima'nal kalimah fa innahu sawfa yatamatta'u bima dzakarahu minasyaja'ah. Karena apabila seseorang itu memposisikan dirinya dengan kejantanan, dengan sifat-sifat kesatria sebagaimana sifat laki-laki, maka itu dia akan bisa menikmati dirinya dengan keberanian yang dia miliki. Artinya dia akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan tatkala dia menjadikan dirinya sebagai seorang laki-laki yang sejati. Kemudian tadi disebutkan oleh penulis, wa syiddatil ba'si fil haqqi wa makarimil akhlaqi wal badli fi sabilil ma'ruf hatta tanqati'a dunaka amalur rijal. Kata beliau, di antara sifat kejantanan yaitu seseorang memiliki ketegaran di jalan kebenaran, ya, memiliki syiddatil ba's, ya, benar-benar dia itu komitmen, tegar, berjiwa kesatria selama itu berada di jalan kebenaran. Wa makarimil akhlak, dia menghiasi dirinya dengan akhlak-akhlak yang mulia. Wal badli fi sabilil ma'ruf, dan dia rela berkorban di jalan kebaikan. Ya, dia rela mengorbankan apa yang dia miliki di jalan kebenaran. Hatta tanqati'a dunaka amalur rijal, sehingga ya, orang-orang tidak ada keinginan, tidak ada harapan untuk bisa mengalahkanmu di situ, karena engkau memiliki sifat yang berani. Ini bahasa Surabaya itu uang ngepir di situ. Apa ngepir di situ? Ya, sudah sungkan dulu. Di bawah. Nah, kata beliau, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, hatta la yahimma ahadun bi an yasbiqaka bima anta alaihi min hadhihi al-khasail. Sehingga tidak ada seorang pun yang bisa mengungguli engkau, berangan-angan untuk mengungguli engkau, karena engkau sudah tersifati dengan sifat-sifat kesatria itu. Fasyaja'atu al-iqdamu fi mahallil iqdam. Ya, yang dimaksud dengan keberanian adalah yaitu dia maju di posisi atau di kondisi yang seharusnya dia memang harus maju di situ. Itu namanya berani. Jadi beda ya antara berani dengan nekat. Ya, berani dengan nekat. Nanti akan disampaikan oleh beliau. Kalau berani itu kita maju dalam kondisi yang memang seharusnya kita maju. Ba'da tafkir, setelah dipikirkan matang-matang terlebih dahulu, setelah ditimbang maslahat dan mudaratnya, ya ternyata memang baik, harus maju, maka dia berani maju. Ya, beda dengan orang yang ceroboh atau sembrono. Nah, itu apa istilahnya, nekat ya, bondo nekat sudah, nggak pakai bonek, nggak pakai pertimbangan, nggak pakai pemikiran, nggak pakai ditimbang antara maslahat dan mudarat, wis pokoknya maju aja wis. Mau perang misalnya, oh fulan ini berani, ya,
Meskipun dia seorang diri, tapi dia berani menghadapi 1000 musuh. Nah, itu bukan berani, itu namanya Konyol. ya, konyol, ya, sembrono, karena nggak dipertimbangkan sama dia antara maslahat dan mudarat. Ya, tapi ketika dia memang sudah mempertimbangkan dan kondisinya memang mengharuskan dia maju, tapi ternyata dia mundur, nah ini pengecut. Ya kan? Ini pengecut, karena sudah dipertimbangkan sama dia, tapi tetap dia nggak mau maju melangkah ke depan. Ini pengecut. Adapun kalau berani, dia maju ke depan. Wa yalzamu an tusbaqa bi ra'yin wa tafkirin wa hinkatin. Nah, makanya di sini kata beliau, keberanian itu harus didahului dengan pertimbangan, ya, didahului dengan pemikiran yang matang, ya, dengan riset, ya, bukan riset, artinya dia apa ya? Ya, dia sudah memikirkan matang-matang, sudah meneliti matang-matang dengan ilmu yang dia miliki, dengan percobaan yang sudah dia lakukan, apakah dia melangkah maju ke depan atau tidak. Ya, ketika memang kondisinya nggak memungkinkan melangkah maju, maka dia nggak maju. Itu bukan pengecut. Ya, Nabi SAW ketika berada di kota Mekah, Nabi mendapati orang-orang Quraisy itu beringas dalam menyiksa para sahabat Nabi SAW. Mereka dipukuli, mereka bahkan sampai Ammar bin Yasir, kedua orang tuanya dibunuh. Ya, kemudian juga Bilal bin Rabah disiksa oleh majikannya Umayyah bin Khalaf. Nabi melakukan take action, bertindak nggak? Enggak. Bukan berarti Nabi pengecut, tidak. Karena memang kondisinya ketika itu tidak memungkinkan untuk Nabi mengangkat senjata berperang melawan orang-orang Quraisy. Ya, itu bukan Nabi pengecut. Oh, kalau Nabi berani harusnya sudah perang. Tidak. Ya, ini namanya mempertimbangkan maslahat dengan mudaratnya. Maka Nabi memilih untuk tidak mengangkat senjata melawan orang-orang Quraisy karena kondisinya memang tidak memungkinkan. Baru kemudian ketika Nabi punya kekuatan di kota Madinah, maka mereka diserang oleh Nabi SAW ketika peristiwa Fathu Mekah. Ya, karena kondisinya memang harus maju, karena sudah dipertimbangkan dengan matang. Walihada qala al-Mutanabbi. Ya, karenanya seorang penyair yang bernama Al-Mutanabbi mengatakan, ar-ra'yu qabla syaja'ati syuja'an huwa awwalun wahyal mahallu tsani. Ya, kecerdasan atau pertimbangan sebelum keberanian seorang yang kesatria. Jadi seorang kesatria itu keberaniannya itu didahului oleh pemikiran dia, didahului oleh pertimbangan dia. Maka kata beliau, itu memang yang harus didahulukan. Ya, sebelum berani maju ke depan, maka harus dipertimbangkan, dipikirkan terlebih dahulu. Berani itu nomor 2-nya, maju ke depan itu nomor 2-nya. Nomor 1-nya apa dulu tadi? Dipikirkan. Ya. Sama seperti kita berdakwah, ya. Kita sering dianggap, wah Ustadz kok pengecut, ya, tidak berani sebut merek. Ketika menyebutkan tokoh-tokoh kesesatan, nggak berani langsung menyebut merek. Ya, bukan berarti kita pengecut. Kita mempertimbangkan maslahat dan mudarat. Ya, kemudaratannya lebih besar ketika kita menyebutkan hal demikian. Ya, kita mungkin bisa mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak mengenakan, bahkan kita dihalangi nanti dari berdakwah kepada manusia. Mudaratnya lebih besar. Ya kan? Daripada itu, mending tidak disebutkan secara jelas siapa orang-orang yang menyimpang itu, cukup dengan ciri-cirinya saja. Ya, cukup dengan ciri-cirinya. Atau kalau bahasa anak sekarang itu YTTA. Apa YTTA? Yang tahu-tahu aja. Ya, yang tahu ya sudah tahu aja namanya orangnya. Ya, ketika kemarin misalnya kita sampaikan tentang bocil filsafat, ya, yang tahu-tahu aja. Ya, seorang bocah yang mabuk filsafat. Ya, kita sebutkan dengan talmih, ya, dengan sindiran demikian. Itu bukan berarti kita dalam rangka untuk takut pengecut, tidak. Tapi sekali lagi dalam rangka mempertimbangkan maslahat dan mudarat. Fa'idha huma ijtama'a li nafsin murratin balagat minal ulya'i kulla amani. Ya, apabila kedua perangai ini, yaitu pertimbangan dan keberanian, terkumpul kepada diri seseorang, maka dia akan mencapai derajat yang tinggi di hadapan manusia. Ya, dia akan mencapai derajat yang tinggi di hadapan manusia. Loh, orang dikira kalau nekat, ya, itu apakah dianggap
berani oleh manusia, dianggap bodoh. Nah, ketika ada orang yang nekat tanpa pertimbangan, tanpa pemikiran, itu malah dianggap bodoh. Saya ingat dulu waktu COVID ya, ada sebagian orang itu yang sok berani. Nggak usah kita takut dengan COVID, nggak usah pakai masker, ya, nggak usah pakai jaga jarak, social distancing atau apa, nggak usah. Kita tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang mungkin orang-orang awam ya mengira ini ucapan yang kesatria, pemberani. Tapi kalau orang yang cerdas akan menimbang ucapan itu sebagai ucapan yang bodoh. Ya, karena dia itu berani bukan pada tempatnya, tidak dia pikirkan, ya, tidak dia pertimbangkan. Ibarat orang naik motor juga nggak usah pakai helm. Ya, nekat wes, nggak usah pakai helm. Kita nggak takut sama kecelakaan, nggak takut sama polisi. Nggak usah pakai rem. Rem blok nggak apa-apa. Nah, ini orang-orang yang koar-koar gitu. Kita hanya takut kepada Allah. Itu pas kita ajak ke taman safari, ya kan? Atau kita ajak ke KBS, itu kadang mikir juga dia, tahu kan? Nah, di taman safari waktu bagian binatang buasnya kita buka kacanya, kaca mobilnya. Kira-kira apa dia? Teriak-teriak sudah. Ya, katanya nggak takut sama siapapun kecuali kepada Allah. Fala budda min ra'yin, kata Syekh Utsaimin, maka harus dengan pemikiran, dengan pertimbangan. Li'annal iqdam fi ghairi ra'yin tahawurun, karena melangkah maju tanpa ada pertimbangan sebelumnya itu adalah kecerobohan dan itu sembrono, bukan keberanian. Wa takunu natijatuhu aksama yuriduhu hadzal miqdam. Kalau kita ceroboh, melangkah maju ke depan tanpa pertimbangan yang matang terlebih dahulu, maka hasil yang didapatkan kebalikan dari apa yang kita harapkan. Hasilnya bukan kebaikan, justru keburukan, karena kita tidak mempertimbangkan maslahat dan mudaratnya. Wa kadzalika syiddatul ba'si fil haqqi bihaitsu yakunu qawiyan fihi sabiran ala ma yahsulu min adha aw ghairihi fi janibil haqq. Di antara jiwa kesatria yaitu tetap tegar, ya, tidak bisa patah semangat di jalan kebenaran, bukan tegar di atas jalan kebodohan, di atas jalan kesesatan, tidak, tapi tegar di atas jalan kebenaran. Dengan cara apa? Yaitu dia menampakkan kekuatannya dikala dia ditimpa fitnah, ya, dikala banyak arus fitnah, banyak kesyirikan, kebid'ahan, dia dibully, dicaci maki gara-gara dia berpegang dengan kebenaran, tapi dia tetap tegar. Ya, bahasa Surabaya, rai gede. Ya, mau dia dicaci maki, dikatakan wahabi, dikatakan radikal, dia tetap berpegang dengan kebenaran itu. Nggak ikut arus dia. Ya, bersabar dengan apapun yang dia dapatkan dari gangguan-gangguan manusia, bulian, caci makian, ya, diboikot, ya, atau mungkin bahkan diusir, ya, diancam ini, dia tetap tegar berpegang dengan kebenaran itu. Kemudian makarimil akhlak, ini sudah dibahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Kemudian al-badlu fi sabilil ma'ruf, dia rela berkorban di jalan kebaikan. Yashmalu badlal mal wal jah wal ain. Berkorban di jalan kebaikan ini bisa berkorban dengan harta, ya, berkorban dengan ilmu, dan berkorban dengan kedudukan yang dia miliki. Wa kullama yubdalu lil ghairi lakin fi sabilil ma'ruf, amal badlu fi sabilil munkar fahuwa munkar. Yang penting mau dia berkorban hartanya, jiwanya, ilmunya, waktunya dia korbankan selama itu di jalan yang benar, maka ini masuk dalam apa yang kita bahas sekarang ini. Adapun kalau berkorban di jalan kemungkaran, maka itu berarti mungkar juga. Wal badlu fi ma laysa bima'rufin wala munkar qad yakunu min idha'atil waqti aw min idha'atil mal. Adapun berkorban pada perkara-perkara yang mubah, bukan perkara yang ma'ruf, bukan pula perkara yang mungkar, tapi dia berkorban di situ, maka ini termasuk di antara perbuatan membuang-buang waktu, menyia-nyiakan waktu atau menyia-nyiakan harta.
kebenaran harus ada yang dikorbankan jemaah. Jadi seorang ketika dia berpegang dengan kebenaran, jangan dia terus menganggap jalannya mulus terus, nggak ada yang dikorbankan. Enggak, harus ada cost, harus ada biaya, harus ada sesuatu yang dia korbankan demi untuk terjaganya kebenaran tersebut. Ya, seperti Anda ingin menjaga kesehatan, maka harus ada biaya yang dikeluarkan, harus ada pengorbanan yang harus Anda korbankan. Anda kehilangan waktu, Anda gunakan mungkin untuk olahraga, Anda kehilangan makanan-makanan yang enak demi untuk menjaga kesehatan. Iya, kehilangan makanan-makanan enak, doyan aku padahal. Tapi opo, saya nanti kalau makan ini banyak, saya kolesterolnya naik, gulanya naik. Ya, kayak teman kita itu ada ngelihat durian seneng deh, tapi mikir mau makan gitu loh. Ya memang harus demikian, dia mengorbankan dirinya, belani gak makan durian, biar apa? Biar kesehatannya terjaga. Nah apalagi hidayah, ya apalagi kebenaran yang Allah berikan kepada kita, itu harus kita jaga. Nah menjaganya ini terkadang memang harus dengan pengorbanan. Kemarin waktu akhir tahun itu, ada banyak di antara sebagian ikhwan yang tanya tentang hukum hukum pakai atribut-atribut Natal. Ya, hukum pakai atribut karena dipaksa sama atasan, dipaksa sama bos. Kalau tidak pakai, maka ada yang katanya dipecat, sampai dipecat dari perusahaannya, ada yang sampai dipotong gajinya, ya ada yang sampai disanksi, nggak dikasih THR, bonus dan yang lainnya, dan seterusnya. Maka apakah ini kondisi darurat? Darurat nggak jawab? Nggak darurat belas. Ya, ketika kita jawab tetap nggak boleh. Wah terus gimana nanti kita dipecat? Ya sudah, itu bentuk pengorbananmu untuk mempertahankan tauhid, mempertahankan akidah. Ya, di situ Allah Azza wa Jalla menguji engkau. Ya, maka kata beliau harus ada yang dikorbankan selama itu di jalan kebenaran. Ya, selesai. Kemudian poin yang ke-10. Betul. Qala aidan hajrut tarafuhi la tastarsil tana'um warifahiyah fa innal bazazata minal iman wa khudh biwasiyah Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu fi kitabihil masyhur wa fihi wa iyyakum tana'uma waziyal ajami wa tama'dadu wakhshawshinu. Jangan memanjakan diri dengan kesenangan dan kemewahan, karena kehidupan sederhana itu bagian dari iman. Laksanakanlah pesan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hindarilah kebiasaan bersenang-senang dan gaya hidup orang ajam. Biasakan diri ajam, ya, pakai ini. Ajam. Biasakan diri dengan tradisi Arab dan kehidupan prihatin. Yang poin ke-10 judulnya hajrut tarafu, memboikot at-tarafu. At-tarafu artinya hidup mewah, glamor, berada di, kalau bahasa kita, bahasa anak-anak sekarang, zona nyaman. Ya, berada di zona nyaman. Ya, jangan terlena. Bukan berarti nanti kita mengharamkan orang hidup enak, enggak. Tapi membiasakan diri dengan hidup yang serba mewah, dengan serba tersedia, berkecukupan, ini justru akan membuat perangai seseorang itu menjadi rusak, akhlak seseorang menjadi rusak, manja, terus juga sakit-sakitan. Iya jemaah, sakit-sakitan. Karena orang terbiasa dengan hidup yang serba ada, maka dia akhirnya tidak bergerak. Ya lihat orang-orang sekarang ini, kenapa kata penelitian banyak yang kena penyakit ini, penyakit ini. Karena dimudahkan dengan segala macam kemewahan fasilitas yang ada. Beda dengan orang-orang zaman dahulu. Nah, orang-orang zaman dahulu itu kuat-kuat,
jarang kena penyakit, karena hidup mereka tidak semewah gaya hidup orang-orang di zaman sekarang. Ya. Kendaraan mereka saja apa? Sepeda ontel. Ya, kita sekarang minimal sudah naik motor sudah. Nah, sepeda, kalaupun sepeda ontel ono listrik. Ya. Kemudian juga dari makanan-makanannya, ya, makanan-makanan yang tidak mengandung gizi yang baik, berbeda dengan orang-orang zaman dahulu, dan seterusnya. Ya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Bakar Abu Zaid mengatakan, la tastarsil fit tana'um warrifahiyah. Jangan engkau melepaskan dirimu tenggelam dalam tana'um, ya, dalam kenikmatan-kenikmatan yang mewah, dan juga ar-rafahiyah. Ar-rafahiyah ini kemakmuran hidup yang sangat tinggi, ya, kesejahteraan hidup yang luar biasa. Wa hadhihi nasihat tuqalu li talibil ilm wa li ghairihi. Nasihat ini bukan hanya kepada para penuntut ilmu, tapi juga kepada selainnya. Li annal istirsala fi dzalika mukhalifun li irsyadin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena membiarkan diri kita hanyut tenggelam dalam kemewahan ini bertentangan dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, faqad kana yanha an kathratil irfa wa ya'muru bil ihtifai ahyanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya untuk bermewah-mewahan, glamor di dalam hidup, dan memerintahkan untuk al-ihtifa sesekali. Ya, al-ihtifa artinya itu nyeker. Ya, nyeker di sini bisa diartikan juga tidak bergaya hidup glamor. Ya, Nabi SAW memerintahkan sesekali untuk nyeker, tidak memakai alas kaki. Nanti akan disebutkan alasannya kenapa kok nyeker. Wal insanu alladhi ya'tadur rafahiyah yas'ubu alaihi mu'anatul umur li'annahu qad ta'tihi ala wajhin la yatamakkanu ma'ahu minar rafahiyah. Ini alasannya. Orang yang terbiasa hidup mewah, dia itu nggak akan bisa menghadapi situasi-situasi sulit. Ketika ada situasi sulit, nggak bisa dia mengatasinya. Kenapa? Karena dia terbiasa hidup serba ada. Ada pelayan yang melayaninya, ada yang memasakkannya, ya kan? Ada yang mengantarkannya. Ya, terbiasa hidup dengan mewah seperti itu. Sehingga ketika dia mendapati kesulitan, nggak bisa dia menghadapi kesulitan itu. La yatamakkan ma'ahu minar rafahiyah. Ya, dia nggak bisa, karena itu bertentangan dengan kehidupan glamor, kehidupan mewah yang selama ini dia dapatkan. Anda bisa bayangkan ya, ada orang yang sangat kaya raya sekali, kemudian tahu-tahu dia itu tersesat di hutan misalnya. Bisa hidup nggak? Nggak bisa hidup dia. Bingung ki opo boleh mangan ini. Biasanya mangan tersedia saya disediakan. Sekarang nggak ada. Nah, ada kisah, ya, mungkin banyak di pesantren-pesantren, di pondok-pondok, anak-anak di santri-santri itu yang memang sebelumnya itu berasal dari kalangan orang-orang kaya, ya, berasal dari kalangan orang-orang yang sudah glamor hidupnya luar biasa. Ketika anaknya hidup di pondok, di lingkungan pesantren, maka dia nggak terbiasa dengan hidup mandiri seperti itu, karena dia ini sejak kecil dimanjakan oleh kedua orang tuanya. Selalu tersedia, mandi dimandikan, ya, pakaian sudah disiapkan, ya, makanan sudah jadi, nggak ada usaha sama sekali dari anak tersebut. Benar-benar manja. Ketika hidup di pondok, ternyata dia sakit-sakitan. Kok bisa sakit-sakitan? Nah, karena nggak terbiasa dengan apa yang selama ini dia jalani. Ya, bahkan kawan itu pernah bilang, ada salah satu santri itu yang sampai dia itu punya penyakit kulit karena hidup di pondok. Kok bisa? Iya, karena berminggu-minggu dia nggak pernah mandi. Kenapa nggak pernah mandi? Karena selama hidupnya dia nggak pernah mandi sendiri. Iya, selama hidupnya nggak pernah mandi sendiri. Dia dimandikan terus. Jadi selama berminggu-minggu itu dia nggak pernah mandi, ternyata banyak penyakit kulit yang dia derita. Nah, orang tuanya cerita, kalau anak saya ini memang sebelum mondok itu hidupnya itu glamor, mewah. Ya, dia ada semacam babysitter gitu yang mengurusi segala macam keperluannya dia, dimandiin,
ya, kemudian dikasih di bajunya saja dipakaikan dan seterusnya. Ya, akhirnya nggak bisa hidup mandiri dia. Ya, ini kata beliau, justru hal-hal demikian itu yang bisa menghalangi seseorang dari ilmu. Walinadrib lidzalika matalan bil hadits alladzi dzakarnahu annahu sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru bil ihtifa'i ahyanan. Sekarang kita kasih contoh apa yang tadi disebutkan dalam hadis. Nabi sering memerintahkan untuk nyeker, ya, tidak memakai alas kaki. Ya, Nabi sering memerintahkan untuk terkadang kita ini nggak pakai alas kaki. Najidu ba'dhan nas la yahtafi. Sebagian orang kita dapati mereka itu tidak mau nyeker, harus pakai alas kaki. Wa innama huwa yanta'ilu daiman. Dia harus pakai sendal atau sepatu. Walau a'dalahu 'aridun wa qila lahu tamshi 500 metrin biduni wiqayatin lirrijli la wajadta dzalika yashqu 'alaihi masyaqqatan 'azimatan. Orang semacam ini yang dia terbiasa pakai sendal, harus pakai alas kaki. Ketika kondisi-kondisi terdesak, di mana dikatakan kepada dia, berjalanlah engkau sepanjang 5 meter, ya, tidak pakai alas kaki. 5 meter saja, jalan 5 meter nggak pakai alas kaki, pasti dia akan mengalami kesulitan. Bukan jalan di rumah loh ya. Kalau jalan di rumah, iya ini jalan di jalanan-jalanan umum. Dalam kondisi misalnya sandalnya pedot, ya, antum dapat ya, ada orang yang sandalnya pedot, misalnya dia ini terus pakai sandal, tahu-tahu sandalnya pedot. Mau nggak mau dia harus apa? Nyeker, atau sandalnya hilang, ini sering ini. Ya. Biasanya kalau orang-orang kaya itu problemnya kalau di masjid itu sandalnya dicolong. Soalnya sandalnya larang diri. Sandalnya paling mahal soalnya. Nah, dia mau nggak mau harus nyeker. Nah, kalau orang kaya ini dia nggak terbiasa nyeker, pasti dia akan mengalami kesulitan, ngalem aja. Ya, ngalem, minta dibawakan sendal. Ya, atau minta dari toko, digendong dari toko ambil. Intinya dia nggak akan bisa menghadapi situasi-situasi sulit demikian. Warubbama tadmi qadamuhu min mumasatil ard. Bahkan terkadang bisa saja ketika dia paksakan untuk berjalan tanpa alas kaki, maka dia akan luka-luka. Dia akan luka-luka, berdarah kakinya dia. Kita ngelihat, aduh ngalem, nyanyi monotok aja, ketiin. Kita kakinya sudah keras kayak gini, sudah terbiasa, ya sudah ngapal, sudah terbiasa nyeker, bahkan sampai pecah-pecah kaki kita ini terbiasa dipanas-panas. Ya, maka biasakan. Ya, seperti kalau ada sunnah-sunnah yang memang harus nyeker. Seperti di mana? Seperti di pemakaman. Nah, ketika masuk pemakaman, Nabi SAW sunnahnya melepaskan kedua sandalnya, maka lepaskan kedua sandal. Itu sunnah. Ya, diperintahkan oleh Nabi SAW, dikerjakan oleh Nabi SAW. Lakin law awada nafsahu alal khusyunati wa ala tarkit tarafu daiman la hasala lahu khairun katsir. Namun kalau sejak awal, ya, orang kaya ini terbiasa tidak dia biasakan hidup mewah, hidup serba ada, padahal dia mampu, tapi dia tidak memanjakan dirinya dengan harta yang dia miliki itu. Dia paksakan dirinya untuk melakukan hal-hal yang apa istilahnya ya? Bukan ekstrim, kalau ekstrim enggak. Istilahnya untuk menolak glamornya itu, ya, untuk meninggalkan serba mewah itu. Padahal dia mampu, padahal dia bisa. Ya, namun dia tolak hal tersebut. Maka kalau orang membiasakan seperti itu, dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Kemudian beliau contohkan lagi, innal badana idza lam yu'awwad ala mithli hadhil umur lam yakun indahu mana'atun. Tubuh kita, badan kita, kalau kita tidak biasakan dengan hal-hal itu, atau kita manjakan, kita biasakan tubuh kita ini manja, maka tubuh kita tidak akan memiliki imun kekebalan. Saya nggak nyaman, akan memiliki imun kekebalan. Nah, makanya kita dapati sebagian orang yang hidupnya terlalu higienis. Ada orang-orang yang hidupnya itu terlalu higienis. Oh, ono bleduk situ. Ada makanan itu, wah ini
was-was terus dia. Wah ini jangan-jangan nggak higienis ini prosesnya. Wah ini jangan-jangan ini. Wedi-wedian gitu. Pokoknya hidupnya harus higienis, nggak boleh ada kuman satupun masuk ke dalam dirinya. Mau makan itu, wah pakai apa? Ya, sabun terus pakai alkohol, luar biasa hidupnya higienis. Nah, orang seperti ini tubuhnya itu kira-kira punya kekebalan nggak? Nggak punya kekebalan. Masuk sedikit bakteri saja sudah apa? Sudah KO. Iya sudah KO dia. Beda dengan orang-orang yang memang terbiasa, bukan makanan kotor, bukan. Bukan. Makanan kotor itu orang-orang yang orang gila. Tahan ya. Iya, tapi enggak lah, jangan. Kita enggak sih. Iya tengah-tengah lah. Artinya kita enggak jangan sampai terlalu ekstrim gitu. Enggak mau ini harus steril gitu ya. Sampai dilihat di mikroskop ininya, wah ini bebas lebay. Ya lebay. Orang seperti ini nggak akan memiliki kekebalan tubuh. Ya biasa saja. Ya kalau kita tahu bahwasanya makanan ini bersih, ya sudah kurang lebih lah. Mungkin ada kotor-kotor sedikit, nggak apa-apa. Itu nanti tubuh akan terbiasa dengan hal tersebut. Nggak gampang sakit. Fatajidhu yata'alam min ayyi syai'in min dzalik. Ya, kau akan mendapati orang yang tadi dia terbiasa dengan hidup yang glamor, hidup yang mewah, makanan yang steril dan seterusnya, kau akan mendapati mereka akan mengalami sakit. Ya, gampang untuk mengalami sakit karena tubuhnya tidak memiliki kekebalan. Pernah nggak kalau lagi musim dingin, ya, lagi di tempat yang dingin itu, ketika Anda paksakan tubuh Anda untuk mandi dengan air dingin, bukan dengan air panas, maka setelah itu Anda akan merasa hangat di luar, nggak kedinginan lagi. Tahu nggak? Itu tubuh kita sudah beradaptasi. Tapi kalau dituruti tubuh kita ini kedinginan, kemulan terus, satu-satu itu apa adem. Nek kalau banyu panas gak gelem adus aku, kemulan terus. Ini lama kelamaan akan tidak bisa beradaptasi dan dia gampang sakit. Ya, tapi ketika dipaksakan dia untuk mandi, memang dingin. Ya, memang awalnya dingin, tapi setelah itu tubuh bisa beradaptasi dengan dingin tersebut. Saya dulu pernah 1 bulan di daerah Angger Bromo sana. Ya, tahu sendiri dinginnya seperti apa. Ya, bisa sampai 5 derajat. Ya, kondisi normal malam lebih dingin daripada itu. Kita naik motor malam-malam itu setirnya itu sudah goyang-goyang terus ini. Ya, tahu-tahu ada orang yang nyalip kita, nyalip kita cuman pakai kaos biasa, kaos oblong biasa. Monggo mas, gitu. Telak juga. Kita pakai jaket, pakai sarung tangan gini-gini. Ini cuman pakai kaos oblong. Kita mikir kok bisa? Karena itu tadi dibiasakan, diadaptasi dengan itu. Maka sejak saat itu saya biasakan untuk nggak pakai jaket, ya untuk pakai baju biasa. Lama kelamaan, alhamdulillah bisa beradaptasi tubuh itu dengan cuaca yang ekstrim itu. Memang karena sekarang sudah lama di Surabaya, kalau ke sana lagi ya dingin. Lakin man indahu mana'atun la yahtammu bih. Namun barang siapa yang sudah punya kekebalan tubuh, maka itu tidak dia hiraukan. Artinya itu tidak ya bukan hal yang dia pikirkan. Walihada tajidu aidil ummal aqwa bikatirin min aidi talabatil ilm. Karenanya mana yang lebih kuat? Kuli atau orang-orang talibul ilmi seperti kita ini? Nah, siapa yang lebih kuat, punya kekuatan? Kuli. Mereka punya kekuatan lebih daripada kita. Kenapa? Li'annaha ta'awwadat wa ta'adat ala dhalik. Karena mereka membiasakan diri dengan hal tersebut. Jadi gak payu tukang-tukang yang ngalem-ngalem. Ada tukang ngalem, panas sedikit gak mau naik ke atas. Ini ngalem itu tukangnya. Kan jamaah. Ya. Loh kok garap atas kan ini sekarang waktunya garap atas. Iya sih panas. Waduh. Ngalem ya kayak tukang yang belum panas-panas ini. Tapi kalau tukang yang beneran tukang, kuli yang beneran kuli, itu sudah kuat dengan hal-hal demikian.
terbiasa mereka. Hatta inna ba'dal ummal idza safahtahu faka'annama masasta hajaran min khusyunatiha. Bahkan kalau kau terkadang salaman sama kuli-kuli itu, kau seperti salaman sama orang yang terbuat dari batu. Ya, karena tangannya itu ngapal kasar, keras, luar biasa. Walau annahu dhamma asabi'ahu ala yadi ghairihi la alamahu katsiran. Sebaliknya tadi, ketika kau bersalaman dengan kuli tadi yang tangannya keras, kalau dia rapatkan tangannya itu, pasti Anda akan kesakitan. Pasti akan Anda akan kesakitan. Li'annahu i'tada 'ala dzalik, karena dia sudah terbiasa dengan hal itu. Fatarfihul insan nafsahu dararun kabirun, maka memanjakan seseorang dengan glamor-glamor, dengan kemewahan, keserbaadaan, itu bahayanya sangat besar sekali. Ya, makanya ada beberapa pesantren-pesantren itu yang sekarang ini berlomba-lomba menawarkan fasilitas-fasilitas yang mewah kepada santrinya. Ini nggak baik, nggak baik. Jangan dianggap terus kalau ada pesantren yang luar biasa fasilitasnya, mewah, luar biasa fasilitasnya, berarti itu membawa kebaikan bagi santrinya. Tidak. Justru itu bahaya buat santrinya, karena akan bisa memanjakan dia. Ya, bisa memanjakan dia, nggak bisa mandiri. Padahal harusnya di pesantren itu seorang dididik untuk hidup mandiri. Kemudian tadi diucapkan oleh Umar bin Khattab, al-badadatu minal iman. Ya, Umar bin Khattab mengatakan al-badada minal iman. Al-badada itu maknanya adalah adamut tana'um wat tarahuf. Al-badada artinya tidak mau hidup dalam kenikmatan yang berfoya-foya, glamor, dan tidak mau kemewahan hidup. Wa hunaka farqun bainal bada'ati wal badadati. Fal badadatu mahmudatun wal bada'atu ghairu mahmudatin. Di sini kata beliau ada perbedaan antara mewah dengan bada'ah. Ya, bada'ah ini artinya hidup dengan apa ya? Sederhana. Ya sederhana, tapi bukan sederhana yang hidup dengan kotor. Jadi ada orang yang nggak mau hidup mewah, tapi memilih hidup dengan bambung. Bambungnya apa? Hidup gelandangan. Nggak mau dengan hidup-hidup yang mewah, maka dia memilih hidupnya itu gelandangan. Seperti orang-orang sufi yang katanya zuhud. Ya, mereka mengharamkan kenikmatan-kenikmatan secara total. Nggak boleh nikmat. Jadi hidup itu harus susah. Makan itu harus dari makanan-makanan yang paling rendah kualitasnya. Eker-eker sampah lah. Ya, makan bekas makanannya orang lah. Pakaian juga harus compang-camping, kumal, bau, kotor. Dan hidup juga harus, dan hidup yang paling mengenaskan itu baru zuhud. Nah, ini keliru. Ya, keliru. Kemudian kata beliau, wa khud bi wasiyati Amiril Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an fi kitabihil masyhur wa fihi wa iyyakum wat tana'um wa ziyal ajam. Ada wasiat dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dalam sebuah suratnya yang masyhur. Umar mengatakan wa iyyakum wat tana'um. Ya, jauhkan diri kalian, hati-hati kalian dengan tana'um, yaitu bernikmat-nikmat dalam hidup, berfoya-foya dalam hidup. Waziyal ajam, dan hati-hatilah kalian dengan perilakunya orang-orang ajam, orang-orang non-Arab. Dan kan kita sampaikan apa yang dimaksud orang-orang non-Arab. Di sini beliau menjelaskan dari sisi bahasa tentang kata-kata iyyakum. Kita sering mendengar kalimat iyyak, seperti misalnya wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhkan diri kalian dari perkara-perkara yang baru dalam agama. Iyyakum wal hulu. Ya, hati-hati kalian dengan hulu. Ya, berlebih-lebihan. Maka wa iyyakum itu maknanya adalah jumlah tahdziriyah. Kalimat yang dipakai untuk mentahdir, memperingatkan. Ya.
Berarti wa iyyakum yakni uhadzirukum. Ya, iyyakum wa iyyakum itu artinya uhadzirukum, aku wanti-wanti kalian. Wa tana'um al-wawu lil ataf wa qila lil ma'iyah dan seterusnya, ini dari segi bahasa. Uhadzirukum an takunu ma'at tana'um wa tana'um yakunu bil libas wal badan. Aku peringatkan kalian jangan sampai kalian itu tana'um, yaitu tenggelam dalam kenikmatan, ya, tenggelam dalam glamor kemewahan. Nah, kemewahan itu bisa dari segi pakaian atau bisa dari segi badan, wa kulli syai', dan segala sesuatu yang merupakan kemewahan. Wal muradu bidzalika kathratuhu, yang dimaksud kemewahan, kenikmatan di sini adalah yaitu berlebih-lebihan dalam menikmati sesuatu. Ya, berlebih-lebihan dalam harta, berlebih-lebihan dalam pakaian dan seterusnya. Li'anna tana'um bima ahallallahu ala wajhin la israfa fihi walal umur al-mahmudah wala israfa fihi minal umuril mahmudati bila syak. Karena menikmati sesuatu yang Allah halalkan tanpa adanya berlebih-lebihan, berfoya-foya, tanpa adanya kemewahan, tanpa adanya kibir, kalau mau ditambahkan, tanpa israf dan tanpa kibir, kesombongan, maka itu perkara yang terpuji. Boleh nggak? Apa hukumnya makan enak? Hah? Mubah, boleh. Punya rumah yang bagus, hukumnya apa? Boleh. Pakai pakaian bagus, hukumnya boleh. Kendaraan bagus, hukumnya boleh. Sepanjang tidak ada unsur berfoya-foya yang membuang-buang harta tanpa ada keperluan, kepentingan di situ, dan tanpa ada unsur kesombongan, maka itu hukumnya mubah-mubah saja. Tapi kalau ada unsur israf, ya berlebih-lebihan, dan juga ada unsur kibir, kesombongan, maka ini yang berdosa. Adapun sekedar menikmati apa yang memang Allah halalkan, Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat thayyibati minar rizq." Ya, siapakah yang berani mengharamkan ya perhiasan-perhiasan yang Allah halalkan bagi hamba-hambanya? Dihalalkan sama Allah Azza wa Jalla, maka boleh kita nikmati, tapi tidak boleh sampai berlebih-lebihan. Wa man taraka tana'um bima ahallallah min ghairi sababin syar'iyyin fa huwa madmum. Dan barang siapa yang meninggalkan artinya dia mengharamkan kenikmatan-kenikmatan duniawi yang Allah halalkan tanpa ada sebab yang syar'i, maka tercela. Ya. Ada orang naik mobil Rolls Royce, ngomongnya tok yang apa hukumnya? Pasti mubah. Ya, bisa jadi berlebih-lebihan. Ya. Bisa jadi itu mubah ketika memang kondisinya dia memerlukan mobil seperti itu. Jadi memang semua itu ada ada pasarnya sendiri-sendiri, ada kelasnya sendiri-sendiri. Jadi kayak misalnya ada orang yang memang kebutuhannya itu punya mobil mewah. Memang dia butuh mobil mewah itu untuk semakin menampakkan kepercayaan klien kepada dia. Ini ada pengusaha yang bisnisnya itu bukan 100.000, 200.000 ini uangnya itu, tapi sudah hitungan miliaran, triliunan itu. Apa jadinya kalau misalnya dia mau meeting, ketemu sama klien, nah, naiknya naiknya Luxio, keren banget misalnya. Kliennya percaya nggak? Percaya, curiga. Tapi ketika dia menampakkan kualitas dirinya, maka itu mubah. Hanya sebatas itu saja. Apalagi memang dia butuh mobil yang bisa ekstra pengamanan. Nah, karena mobil-mobil demikian itu kan keamanannya ekstra, nggak gampang dicuri, nggak gampang dirampok dan seterusnya. Memang dia butuh, maka mubah, nggak masalah. Ya, tapi kalau dia beli mobil seperti itu, tujuannya hanya sebatas untuk apa? Untuk pamer, gaya-gayaan, nggak ada kebutuhan sama sekali di situ. Nah, ini yang nggak boleh.
Nah, ini yang termasuk kibir yang dilarang. Kemudian barang siapa yang meninggalkan suatu nikmat yang Allah halalkan dari dari kenikmatan-kenikmatan duniawi, dia nggak mau, dia haramkan tanpa sebab yang syar'i, maka berarti ini bisa jatuh ke dalam perkara-perkara yang haram juga. Contoh, akan termasuk bid'ah. Seorang meninggalkan makan nasi dalam rangka ta'abbud, dalam rangka beribadah kepada Allah. Saya meninggalkan nasi itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi dia mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan makan nasi. Dia haramkan nasi itu. Hukumnya apa ini jatuhnya? Bid'ah. Kecuali kalau dia nggak mau makan nasi karena sebab yang syar'i, yang diperbolehkan. Ya, karena memang saya ini sudah gula darah misalnya, saya sudah diet karbo, saya nggak mau makan nasi, saya ganti dengan roti air kentang ya, ganti kentang atau apalah situlah, mama juga nggak tahu, saya makan nasi masih alhamdulillah. Ya. Nah ini dia mengharamkan itu bukan dalam rangka beribadah, tapi memang dalam rangka untuk menjaga kesehatan. Maka ini boleh. Kemudian tadi ucapan waziyal ajam. Ini perlu dibahas, ucapan ziyal ajam. Ziyal ajam maksudnya adalah perkara-perkara yang tidak dimiliki oleh orang-orang Arab. Ya, pakaian-pakaian yang selain Arab, maksudnya non-Arab, al-ajam. Maksudnya kata beliau, ziyal ajam ay syakluhu sawa'un akana dzalika bil hilyah ka syakli sya'ri ar-ra'si wal lihya aw ma ashbaha dzalik aw kana bil libas yani bit tahalli bil libas fa innana manhiyun an ziyil ajam. Maksudnya pakaian orang-orang non-Arab itu adalah pakaian orang-orang kafir kalau di zaman tersebut. Di mana ada sebagian di antara kaum muslimin yang mereka itu benar-benar menyerupai orang-orang non-muslim, baik dalam rambutnya, ataupun jenggotnya, ya, atau pakaiannya, atau aksesoris-aksesorisnya. Kita dilarang untuk mengikuti pakaian-pakaian orang-orang ajam tersebut, karena menyelisihi syar'i. Ya, tapi kalau tidak menyelisihi syar'i nggak masalah. Ya, pakaian orang-orang luar yang tidak menyelisihi syar'i itu nggak masalah. Tapi yang dilarang di sini, karena nanti beliau menyebutkan fenomena yang saya sendiri sampai cari apa maksudnya. Ternyata Syekh lebih up to date daripada anak. Ya, perhatikan di sini kata beliau, wa huwa mawjudun fi hadzal zaman. Ini ada di zaman kita sekarang. Fahum yataraqabuna kulla jadidin yakhruj hatta yuqalliduhu. Mereka itu selalu mengikuti apa tren-tren, mode-mode yang paling baru. Ada tren ini, ya orang-orang barat punya tren pakaian ini, tren jilbab ini. Maka mereka cari tahu dan mereka ikuti, kemudian mereka terapkan dalam pakaian mereka. Waqad abatin nisa rijalaha fi hadzal bab. Garis bawah ini teman. Sungguh para istri-istri telah merepotkan suaminya dalam masalah ini. Ya, sungguh para wanita-wanita itu telah merepotkan, membuat capek suami-suami mereka gara-gara masalah ini. Ngikuti tren fashion. Pak, ada tas baru Pak. Wah ini tas model 4, tas yang masih Mas ya. Saya nggak habis pikir tas menutup regone 80 juta. Oh isini tahu ya, tas-tas ya Hermes, Herpes Pak. Harganya puluhan juta. Apa isinya dibuka ya? Bukan nggak ada uangnya maksudnya. Ya, kalau dibuka baru kan nggak ada apa-apa. Di semi-opo gitu loh gitu. Kayak unlimited, bisa diisi apapun, nggak habis-habis lah. Oh tak tuku anda bu. Ya, diisi apapun nggak habis-habis gitu. Nggak penuh-penuh gitu. Tapi awalan nahar bilibasin min ahsanil albisa. Di sore hari, di pagi hari, si wanita ini mengenakan pakaian yang bagus. Ya, dia pakai pakaian yang bagus wanita ini. Nadhif, bersih pakaiannya, nggak kotor. Satir, tertutup.
wa wasi', lebar pakaiannya, tertutup dan lebar. Tsumma tanzilu ila suq fi akhirin nahar, kemudian dia di siang hari, di akhir siang masuk ke pasar, mall kalau sekarang. Wa idza bimala bisa jadida nazalatil aswaq, keluar dari mall sudah berubah pakaiannya. Ya, keluar dari mall sudah pakai pakaian yang baru. Fatasihu, dia mengatakan di dalam mall itu, uridu an ashtariya hadza thawb. Dia bilang kepada suaminya, aku pengen beli baju ini. Tuh kok nopo kelambi ini? Ma'annahu adyaq minal awal. Padahal pakaian yang baru yang pengen dia beli itu pakaiannya lebih sempit daripada pakaian sebelumnya, lebih ketat daripada pakaian sebelumnya. Wa aswa minal awal, lebih jelek padahal dari pakaian sebelumnya. Jika anda yang bojoi, ojo nggak kelambiku, elek gak cocok kon. Iku sing gawe wong bule-bule cocok, nek kon rupa-rupa ini gak cocok. Ya, jangan tertipu dengan model-modelnya ini. Modelnya cocok pakai pakaian itu karena mendukung dia. Ya, kulitnya putih gitu kan. Langsing gitu. Cocok. Gak cocok, wis tak percaya aku. Padahal kata suaminya larang iki. Mikir kan itu wa arjat minal awal, ya, lebih terhina, lebih apa ya, orang kalau pakaian itu tuh kualitasnya lebih terhina daripada yang pertama. Wa li annahu jadid la budda an ta'khudahu khususan man manallahu alaiha bil mal. Tapi karena ini model terbaru, ini yang lagi ngetren, yang lagi viral, mau nggak mau dia harus beli, up to date. Ya, terutama ini kata beliau bagi orang-orang yang memang kaya raya. Wa hadzal ghalat, ini keliru kata beliau. Wa li hadza kathuratil an baina aidin nisa majallatun tusamma al-burda. Oleh karenanya sekarang ini wanita-wanita itu di tangan mereka itu suka membaca majalah yang namanya al-burda. Bisa dicari itu, majalah fashion ternyata. Anak baru tahu dari Syekh ini. Makanya Syekh ini lebih update di ya. Ya Allah, mungkin di Saudi waktu itu viral majalah-majalah yang diimpor dari Eropa yang menunjukkan fashion model-model terbaru, sehingga wanita-wanita Saudi itu terpengaruh dengan pakaian ajam. Tuh, pakaian ajam di sini maksudnya apa? Pakaiannya orang-orang kafir itu tadi, terpengaruh dengan pakaian-pakaian non-Arab. Nah, makanya kalau Anda dapati ada orang-orang yang pakai cadar, tapi ternyata lekuk tubuhnya kelihatan. Kok bisa cadaran itu? Lekuk tubuhnya kelihatan itu. Modis. Nah, modis. Ya, ta'khuduhal mar'ah wa tandur ma yaruqulaha. Ya, mereka ini wanita-wanita ini baca majalah-majalah fashion itu. Mereka lihat mana yang suka, mana yang cocok buat mereka, yang kena di hati mereka. Hatta wa in kana libasan la yatanasabu ma'al libasi syar'i. Meskipun itu pakaian yang tidak syar'i, tetap mereka pengen membelinya. Kenapa? Lakinnahu jadid, karena itu pakaian terbaru, model paling anyar, dari desainer yang paling ternama. Waduh, kalau sudah desainer ini pengen untuk membelinya. Nas'alullah as-salama wal hidayah. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita berhenti sampai di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan, betul. Berkenaan dengan membiasakan tubuh dengan ini tadi, ada kaidah juga di dalam agama kita. Ini gimana, Pak? Kayak anak kemarin kan membiasakan biar tidak memperbanyak tidur siang terus begadang malam biar kuat, dan akhirnya malah drop. Karena sebagian kita itu kan nggak bisa terlalu capek karena udah kena apa? Ya, kalau membiasakan diri dengan begadang, ini justru menyelisihi, selain menyelisihi konsep kesehatan itu sendiri, juga menyelisihi arahan Nabi, kebiasaan Nabi. Nabi itu tidak seluruh malam begadang untuk
ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti kisah 3 orang sahabat yang bertanya tentang ibadahnya Nabi di dalam rumah. Kemudian ketika sudah dijelaskan, ka'annahum taqalluha, mereka seakan-akan meremehkan ibadahnya Nabi karena Nabi sudah diampuni pasti masuk surga. Makanya salah seorang di antara mereka mengatakan, amma ana fasa usallil lail wala anan, adapun aku akan sholat malam begadang untuk sholat malam, dan aku tidak akan tidur semalaman. Ketika datang Nabi SAW, bukan malah disupport, tapi disemprot. Nabi mengatakan, amma ana, adapun aku, ya, fa ana usolli wa anam, aku terkadang sholat malam, tapi terkadang aku juga tidur. Jadi keliru kalau ada orang begadang terus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan supaya dirinya terbiasa dengan hal tersebut, ini keliru. Ya. Maka diri jangan dimanjakan dengan tidur terus. Nah, malam tidur, habis subuh tidur lagi. Ya. Nanti di tempat kerja tidur lagi juga. Ya. Kemudian siang habis duhur makan tidur lagi. Gitu. Kemudian waktu nanti ngaji, ya, waktu ngaji kajian tidur lagi. Nah, itu nggak boleh dibiasakan tubuh dengan dimanjakan tidur seperti itu. Ya. Karena itu bisa bikin tubuh lemes. Jangan dianggap ketika banyak tidur itu kayak HP, berarti semakin dicas maka HP-nya semakin penuh. Enggak, HP saja kakian dicas jadi apa? Ngedrop baterainya. Iya, tambah ngedrop. Jadi nggak benar kalau seorang itu sering-sering istirahat. Nah, nggak harus dipaksa, nggak boleh dimanjakan tubuh ini. Wallahu a'lam. Tapi harus dengan tuntunan-tuntunan yang dibenarkan secara hukum sebab akibat dari sisi medisnya dan juga dari dalil-dalil syar'inya. Wallahu a'lam. Ada? Kalau tidak ada, kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.